Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube kami, Portal Berbagi Ilmu. Sistem pendingin air atau sistem pendingin cairan itu ketika kita ingin memahami cara kerjanya, kita bisa melihat dari dua kondisi. Yang pertama, ketika kondisi mesinnya dingin, bagaimana aliran airnya. Yang kedua, ketika kondisi mesinnya panas, bagaimana aliran airnya atau aliran cairannya. Oke, kita lihat sekarang. Ini adalah animasi ya. Tentu saja ini animasi agar memudahkan kita memahami aliran cairan atau aliran air dalam sistem pendingin air. Tapi itu hanya istilah aja air ya. Tapi isinya kan bukan air. Isinya apa sungguhnya? Ya, yang dipakai sekarang bukan air lagi tapi coolant. Tapi tetap ada istilahnya adalah pendingin air. Oke, silakan dilihat. Komponennya sih. Iki apa iki? Jenenge radiator. Iki air. Iki termostat. Iki apa iki? Cylinder block. Yang di sini ada water jacket namanya. Air ini ketika dia mengalir, dia bisa membawa panas dari benda-benda yang dilewati. Bisa bayangkan ya? Bisa. Oke. Ketika air melewati benda yang panas, maka panas dari benda atau kalor dari benda itu bisa dibawa oleh air. Makanya ini kan semua sistem pendingin ini di sini ada airnya atau ada cairannya, ada coolernya. Terus di sini pompanya bertugas untuk memompa. Airnya dipompa, ngok, ditekan, yang sini nyedot. Yang sini menekan, yang sini nyedot. Ketika ini berputar, berputarnya bersama apa kira-kira pompa air? Putarnya karena apa? Putaran dari mesin, dari crankshaft, dari poros engkol. Nanti ada penghubungnya sehingga si pompa air ini bisa ikut berputar ketika mesin juga berputar. Paham ya? Jadi ketika mesin muter, kalau mulai kalian starter, maka pompa airnya juga ikut mulai berputar. Kita lihat, ketika dia pompa, dilihat arah dari panahnya. Posisi termostat gimana? Kok yang dari radiator tertutup, ya? Yang dari radiator tertutup, kemudian yang di atas ini yang dari engine, dari cylinder block terbuka. Sehingga alirannya dia akan nyedot air yang ada di sini, kemudian dia dorong. Pompa air dorong melewati cylinder block. Ketika di cylinder block dia ada dua jalur. Ada yang ke arah atas nanti ke radiator, ada yang ke arah sini nanti balik ke termostat. Itu ketika mesin dingin. Kira-kira airnya lebih milih yang ke arah radiator atau ke arah termostat? Dia lebih milih ke arah termostat. Kenapa? Ya, tekanannya lebih rendah. Dia lewat ini namanya saluran bypass ke arah termostat. Ke termostat balik disedot lagi oleh pompa air. Kira-kira nanti begini. Ya, dari pompa didorong ke sini, kembali lagi. Kira-kira kalau alirannya seperti ini, ada proses pendinginan nggak? Ada nggak? Nggak ada toh. Lewat radiator nggak dia? Nggak. Nah, terus kenapa? Kenapa nggak didinginkan? Kenapa nggak dilewat radiator? Ayo, kenapa kira-kira? Kenapa sengaja sistemnya tidak melewatkan ke radiator? Kenapa dilewatkan saluran bypass? Kenapa cuma diputar-putar di sini aja? Belum mencapai apa? Suhu ideal kerja mesin. Karena mesinnya belum mencapai suhu idealnya, maka mesin ini tidak perlu didinginkan, tapi dia malah harus dipanaskan biar cepat panas. Semakin cepat panas, semakin mencapai titik idealnya, maka semakin baik mesinnya bekerja. Berapa tadi suhu ideal? 80 sampai 90 derajat. Kurang lebih segitu. Makanya kalau belum mencapai 80 derajat, ini nggak didinginkan, nggak dilewatkan radiator. Dia hanya muter-muter di sini agar mesinnya cepat naik suhunya, mencapai suhu ideal dia bekerja. Oke, lanjut. Nah, nanti ketika mesinnya wis cukup panas, kan muter-muter terus yang ini yo. Akhirnya mesinnya panas sampai 80 derajat, naik lagi 90 derajat, naik lagi hampir 100 misalkan. Nah, si termostat ini akan terbuka. Nih lihat. Nah, terbuka dia. Karena ini terbuka, gitu, dan sini tertutup. Oke, yang di sini terbuka, yang di sini tertutup. Bypassnya tadi sudah tertutup. Pompanya bisa dorong ke sini nggak? Hah? Bisa? Nggak bisa. Pompanya tidak bisa mendorong air pendinginnya ke sini. Sehingga satu-satunya jalur dari water jacket di sini, dia harus lari ke radiator. Lari ke radiator, dilewatkan di saluran yang banyak tadi. Salurannya kecil-kecil, tapi banyak. Tujuannya apa? Ben soyo lebar. Semakin lebar, maka semakin banyak udara yang bisa melewati saluran itu. Gitu? Semakin banyak udara yang bisa lewat, maka semakin banyak kalor ataupun panas yang bisa dibawa oleh udara. Jadi udara ini membawa panas yang ada di radiator. Bisa bayangkan? Maka semakin lebar radiatornya, akan semakin banyak udara yang bisa lewat, pendinginannya semakin bagus. Nah, dia lewat, balik sini tadi. Lewat radiator,
habis lewat radiator, suhunya sudah turun, sudah dingin airnya, kemudian disedot kembali ke pompa air. Habis pompa air ditekan kembali ke water jacket di area mesin. Mesinnya kan panas, mengambil panas lagi airnya ke radiator lagi. Di radiator air tadi disebar kemudian dilewati oleh udara. Baik udara dari cooling fan ataupun udara dari aliran alamiah ketika mobilnya berjalan. Nek mobilnya jalan ya ini hanya dari cooling fan. Kalau mobilnya jalan maka dibantu oleh aliran udara alamiah. Lewat sini sudah turun suhunya, disedot lagi oleh pompa air, naik lagi dan berputar-putar begitu seterusnya. Sampai nanti suhunya terlalu dingin lagi, maka termostat akan menutup kembali. Jadi ini akan terbuka, tertutup terus tergantung dari kondisi apa? Suhu mesin. Kurang lebih seperti itu sistem kerja untuk sistem pendingin di mesin pendingin air. Jangan lupa like, share, dan subscribe.